Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, kesombongan dan keangkuhan baik dalam ucapan maupun perbuatan adalah dua perkara yang acap kali muncul di dalam kehidupan manusia sebagai akibat keterjebakan dirinya pada tipu daya syaitan. Al-Quran menggambarkan perilaku sombong dan angkuh sebagai perkara buruk yang sangat tidak disukai, bahkan dibenci serta dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Luqman di ayat ke-18 dan ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala ingatkan akan hal itu. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Sahabatku, setidaknya ada 5 faktor yang menjadikan manusia seringkali terjebak di dalam kesombongan dan keangkuhan. Pertama, karena harta. Ia merasa hartanya dapat mengekalkan dirinya. Padahal harta hanyalah amanah, harta hanyalah titipan yang sejatinya harus bisa menjadi jalan investasi ibadah dan amal soleh. Bukan untuk disombongkan, apalagi dibangga-banggakan. Karena tabiat seperti itu memang tidak layak. Bahkan tabiat seperti itu adalah perkara yang sangat tidak disukai, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, faktor pangkat dan jabatan. Ia mengira bahwa kepangkatan dan jabatan yang dimilikinya akan mengekalkan dirinya. Padahal pangkat dan jabatan ada masanya. Ketika ditandai masa pensiun, setelah itu ia tidak lagi punya hak apalagi kewenangan apapun. Sehingga tidak bisa lagi yang merasa hebat, tidak lagi merasa jumawa dengan pangkat dan kedudukan yang dimilikinya. Ketiga, faktor ilmu. Dengan ilmunya ia merasa orang lain rendah, sehingga dengan begitu mudah ia melecehkan bahkan menghinakan orang lain karena kekuatan ilmu. Dari kata-kata yang sebetulnya tidak selayaknya ia ucapkan, dari kata-kata yang rendah dan merendahkan orang lain. Padahal sungguh mudah bagi Allah. Seseorang bisa dicabut ilmunya sehingga ia tidak lagi bisa merasa jumawa dengan ilmunya. Kemudian yang keempat, faktor popularitas. Ketenaran diri karena pengaruh ilmu, jabatan, bahkan harta acap kali menjadikan ia lebih hebat dari yang lainnya. Sehingga dengan begitu mudah ia melemahkan bahkan merendah-rendahkan orang lainnya. Ia lupa ada masa ketika popularitas dirinya itu akan pudar bahkan makin meredup di dalam kehidupannya. Dan yang kelima, faktor merasa diri paling suci. Kesombongan dan keangkuhan juga terjadi, muncul diakibatkan karena diri merasa paling bersih, paling suci, sehingga ia menganggap orang lain rendah dan pantas untuk direndah-rendahkan. Tabiat seperti ini yang justru menjadi sebab ia menjadi rendah di hadapan Allah. Sahabatku, yuk terus berikhtiar untuk senantiasa saling mendoakan, saling mengingatkan, bahkan saling menguatkan agar kita tidak terjebak di dalam lingkaran kesombongan dan keangkuhan. Karena kesombongan dan keangkuhan adalah perilaku yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.